Begitulah materi kita kali ini, dan kemudian setelah kalian memahami apa yang telah disampaikan, kalian akan disajikan sebuah cerita pendek berbentuk audio yang harus kalian dengar dan harus kalian simak untuk menuntaskan misi kalian setelah mendengarkan cerita pendek tersebut. Selamat mendengar. Sebuah cerpen, Persimpangan Jalan, karya Muhammad Saiful Rijal. Dibacakan oleh pengarangnya sendiri. Di sebuah persimpangan jalan, tembusan Bandung Barat Cimahi, seorang perempuan sedang berdiri menunggu angkutan umum, pasrah pada waktu yang akan membawanya pulang ke ufuk selatan. Kain berwarna hijau yang melindungi kepalanya sekaligus menambah keanggunan wajahnya, melambai-lambai tertiup oleh angin. Berirama dengan bisingnya arus jalanan. Tas jingjing dengan gawai di tangan kanannya, senada dengan pakaian hijau bercorak kuning muda, begitu tertutup. Kedipan matanya begitu tenang setenang angin malam. Murni merah pipinya bersaing dengan langit yang berkong-kali-kong dengan matahari. Suatu ketidakmampuan alam menandingi kecantikannya. Sebuah manifestasi dari kelembutan hati yang diidamkan banyak lelaki. Sikapnya yang santun, tutur katanya yang lembut, pengetahuannya yang luas, ilmu agamanya yang tercermin dari tingkah lakunya, membuat semua kalangan antri ingin mencuri hatinya. Pejabat, usahawan, tentara, polisi, PNS, dosen, bahkan dari kalangan tak berpunya pun ikut mendaftarkan diri pada Tuhan untuk mendapatkan surga yang diturunkan ke buminya. Ya, tercatat seorang lelaki yang tidak tahu malu dengan keadaannya, yang bangga dengan ketidakpunyaannya. Hajar. Ia hanya tahu kalau cinta tidak memandang dari mana ia berasal. Seberkilau apa emas dan permata yang dimiliki orang kaya, seberapa tinggi kedudukan yang disinggahi para raja-raja, sebanyak apa pangkat yang menempel di jas para pejabat, sepanjang apa gelar yang menambahi nama-nama kaum yang menganggap dirinya terpelajar. Bahkan, pandangannya terhadap uang hanyalah sebuah kertas yang bertuliskan huruf dan angka. Apa bedanya dengan kertas yang berisikan sajak-sajak miliknya? Jika hitungannya bernilai, maka sajaknya pun sama bernilainya. Besar harapan untuk mendapatkan kelembutan hati yang ia sedang tetapi dari seberang jalan itu. Ingin rasanya hati berbuat baik dengan motor bututnya yang selalu mengkilap di setiap jatuhnya matahari. Namun, belum ada kesempatan dan nyali yang cukup untuk sekadar berlalu di hadapannya. Ia hanya menunggu dan menunggu, menatapinya dari kejauhan. Matahari semakin menyusut ke balik perbukitan di ufuk barat. Gelap sebentar lagi akan menggantikan peran sang matahari. Di suasana langit yang semakin kelabu itu, wajah perempuan yang dipandanginya mulai terlihat gelisah. Angkutan umum belum saja tiba, tak seperti biasanya. Hajar menjadi orang pertama yang khawatir. Dia pun terheran dan ikut gelisah, bertanya, kemana bus Madonna itu pergi? Dalam pikirnya. Dua bisikan muncul di dalam kepalanya, hampiri dan jangan hampiri. Namun, alam seakan berpihak. Kelabunya memberikan kesempatan yang berharga, kemudian dengan segala perhitungan dan pertimbangan, juga gemetar yang melanda hebat, Hajar menghampirinya. Naila? Hajar berhenti tepat di hadapannya. Naila sedikit kaget menerima sapaan yang tiba-tiba itu. Hajar? Sapanya lembut sambil menilik-nilik wajah si pembawa motor butut itu. Sambungnya, kenapa ada di sini? Kebetulan saja lewat, jawab Hajar. Dan aku melihat kamu sedang berdiri sendirian. Iya, jawab Naila. Aku mau pulang. Dari tadi belum juga ada angkutan umum yang lewat. Tak biasanya. Hajar bergumam seraya mengangguk-angguk. Seperti orang yang tidak tahu menau. Padahal setiap sore hari, dia tidak pernah tertinggal untuk melihat momen kenaikan Naila ke dalam angkutan umum. Kalau begitu, pulang saja bersamaku. Itu pun kalau kamu berkenan, karena motorku begini adanya. Perempuan berpipi merah itu hanya membalas dengan senyuman yang mengalahkan manisnya ilmu pengetahuan. Dia melangkah mendekati jok penumpang,
Kemudian dia berpegang pada pundak dan duduk di belakang. Jantung Hajar berdebar, sangat berdebar-debar. Ini kali pertamanya setelah sekian lama mengagumi Naila. Setiba di muka rumah, ibunya menyambut. "Terima kasih sudah mengantarkan Naila pulang. Maaf telah merepotkan." Hajar hanya mengangguk dan tersenyum mendengar perkataan ibunya. Hatinya benar-benar senang. Tadi, sebenarnya Naila sudah memberi kabar kalau tidak ada angkutan umum yang lewat, sambung ibunya. Dan ibu pun telah meminta tolong pada calon tunangannya untuk menjemputnya. Tetapi tidak bisa karena calon tunangannya sedang sibuk. Hajar terkejut sejadi-jadinya dan dadanya seketika terasa sesak. Wajahnya memerah. Hajar pulang dengan penuh kecewa, bertanya-tanya atas apa yang diucapkan oleh ibunya. Ia jatuhkan tubuhnya ke atas kasur, memandang langit-langit kamarnya. Tiba-tiba terdengar sebuah pesan masuk. Bunyinya, "Terima kasih telah berbaik hati mengantarkan aku pulang. Tadi, di balik maluku memandang wajahmu, aku melihat tatapanmu tiba-tiba merah saat mendengar ucapan ibuku. Pintaku, jangan hiraukan perkataannya. Itu hanya kemauan ibuku saja. Sungguh, entah apa yang aku rasakan. Jarang aku pulang dan berbincang dengan laki-laki, kecuali aku nyaman bersamanya. Dan ini untuk kali pertamanya. Salam, Naila." Apoy. Pat, 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 ha, banana. Banana.